Apakah terdakwa meminta lisan disebut di atas secara dan menyambungkan bersalah melakukan tindak pidana serta melakukan perbuatan yang sengaja dan tanpa mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia memaksa orang supaya suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut milik orang lain menjatuhkan pidana pada terdakwa orang itu dengan pidana penjara selama 6 tahun. Pidana penjara 11 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar nanti dan pidana selama 3 bulan. Putusan pidananya Nikita dan Ismail Marzuki adalah putusan yang belum inkrah. Artinya masih bisa terjadi perubahan, masih besar adanya perubahan terhadap putusan itu. Mestinya kalau pengacaranya ini, kuasa hukumnya ini bijak, ya, kalau bijak, jangan banding. Jangan dibanding, karena 4 tahun itu sudah yang paling enak. 4 tahun itu sudah yang paling enak. Dapat 4M, dihukum 4 tahun, ya anggap aja lah upahnya 1 tahun 1M kan. Ya, dapat 4M, dihukum 4 tahun, berarti 1 tahun 1M, ya kan itu paling enak gitu. Ya, tapi karena dia masih kurang enak, ya sekarang rasakanlah akibat kelalaian kecerobohan kuasa hukumnya, ya menikmati 6 tahun. Nanti kalau dikasasi mungkin ya jadi 12. Mudah-mudahan jangan dikasasi lagi. 6 udah cukup, udah terlalu tinggi itu. Kalau dikasasi lagi ya bisa jadi 12. Karena kalau kasus yang sudah masuk media begini nggak bisa diakal-akalin. Ya, nggak bisa diakal-akalin sama mereka. Mau jungkir balik ngakalin nggak bisa, karena itu masuk media. Media pasti sorot semua. Kalau sampai ini putusan bisa bebas dikasasi, akan menjadi tanda tanya. Jadi untuk itu juga kita mohon kepada KPK, Komisi Judisial sama Ketua Mahkamah Agung supaya dimonitor nih, diawasi nih kasus. Jangan sudah PNPT sudah memutus dan sudah jelas kok masalahnya, jangan sampai bisa mengurung darah segar, itu tidak masuk di akal kami itu. Nikita Mirzani harus mengajukan kasasi agar putusan judek faksi dapat meringankan hukuman terhadap terdakwa yaitu diri. Pemirsa, dunia hiburan tanah air kembali dikejutkan dengan putusan terbaru terkait kasus hukum yang menjerat Nikita Mirzani. Upaya banding yang diajukan Nikita justru berujung pada vonis yang diperberat nih guys. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menaikkan hukuman dari 4 tahun menjadi 6 tahun penjara dan menyatakan Nikita juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Lantas, bagaimana reaksi pihak Nikita dan Reja Gladys? Inilah liputan selengkapnya. Upaya banding yang diajukan oleh terdakwa Nikita Mirzani dalam kasus pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik tidak membuahkan hasil manis. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru memutuskan untuk memperberat vonis yang dijatuhkan di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari putusan 4 tahun penjara, kini hukuman Nikita bertambah menjadi 6 tahun penjara serta tetap diwajibkan membayar denda 1 miliar rupiah dengan ancaman kurungan 3 bulan jika denda tidak dibayar. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Nikita terbukti tidak hanya melakukan perbuatan yang diatur dalam UU ITE, tetapi juga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Putusan ini sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebelumnya menyatakan dakwaan TPPU tidak terbukti.
bukti. Putusan dibacakan langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Selasa 9 Desember 2025. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Majelis juga menegaskan penjatuhan pidana penjara selama 6 tahun bagi Nikita Mirzani dan tetap mempertahankan denda sebesar 1 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun. Pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Kuasa hukum Nikita Mirzani mengaku terkejut dengan putusan memperberat hukuman ini. Mereka menilai ada sejumlah pertimbangan yang menurut mereka tidak sejalan dengan argumentasi hukum yang disampaikan di tingkat banding. Pihak Nikita juga menyebut bahwa putusan ini akan segera dikomunikasikan langsung kepada Nikita yang kini belum memberikan pernyataan resmi. Putusan pidananya Nikita dan Ismail Marzuki adalah putusan yang belum inkrah. Artinya masih bisa terjadi perubahan, masih besar adanya perubahan terhadap putusan itu. Dibacakan semua ya pertimbangan majelis bahwa ada perbedaan kalau di PN itu tidak terbukti, di pengadilan tinggi menurut majelis hakim pengadilan tinggi itu terbukti juga putusnya. Ya, jadi dua dakwaan. Berbeda dengan pihak Nikita, pihak pelapor Reza Gladys yang diwakilkan tim kuasa hukum justru menyambut baik putusan hukum tersebut. Menurut tim hukum RG, JPU sebelumnya memang menuntut hukuman lebih berat, yaitu 11 tahun penjara. Dan keberatan karena dakwaan TPPU sempat tidak terbukti di tingkat pengadilan negeri. Mestinya kalau pengacaranya ini kuasa hukumnya ini bijak, ya, kalau bijak, jangan banding. Jangan dibanding, karena 4 tahun itu sudah yang paling enak. 4 tahun itu sudah yang paling enak. Dapat 4M, dihukum 4 tahun, ya anggap aja lah upahnya 1 tahun 1M kan. Ya, dapat 4M, dihukum 4 tahun, berarti 1 tahun 1M ya, kan itu paling enak gitu. Ya, tapi karena dia masih kurang enak, ya sekarang rasakanlah akibat kelalaian kecerobohan kuasa hukumnya. Ya menikmati 6 tahun. Nanti kalau dikasasi mungkin ya jadi 12. Mudah-mudahan jangan dikasasi lagi. 6 udah cukup, udah terlalu tinggi itu. Kalau dikasasi lagi ya bisa jadi 12. Karena kalau kasus yang sudah masuk media begini nggak bisa diakal-akalin. Ya, nggak bisa diakal-akalin sama mereka mau jungkir balik, ngakalin nggak bisa karena udah masuk media. Media pasti sorot semua. Kalau sampai ini putusan bisa bebas dikasasi, akan menjadi tanda tanya. Jadi untuk itu juga kita mohon kepada KPK, Komisi Judisial sama Ketua Mahkamah Agung supaya dimonitor nih, diawasi nih kasus. Jangan sudah PNPT sudah memutus dan sudah jelas kok masalahnya,
Jangan sampai bisa menghirup udara segar, itu tidak masuk di akal kami itu. Ya, mungkin teman saya tambahkan. Ya. Bagi klien kami yang penting dinyatakan bersalah. Ya, ternyata pengadilan tinggi justru mengubah putusan pengadilan negeri. Yang tadinya pengadilan negeri hanya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan. Ternyata pengadilan tinggi justru yang tadinya tindak pidana pencucian uang tidak terbukti di pengadilan negeri, tetapi di pengadilan tinggi dinyatakan terbukti. Sehingga untuk kasus Nikita dikenakan mengenai tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Putusan pengadilan tinggi ini memang kalau bicara masalah konteks, kalau dinyatakan bahwa terbukti TPPU, ini hukumannya termasuk ringan. Karena kita tahu kemarin TPPU tidak ikut aja, tidak dinyatakan terbukti, itu 4 tahun. Nah, saat ini TPPU terbukti 6 tahun. Kan terlalu ringan sebenarnya. Ini Hakim Pengadilan Tinggi tidak memaksimalkan Undang-Undang ITE, tapi memasukkan Undang-Undang TPPU yang ancamannya 20 tahun. Apakah kumulatifnya itu 6 tahun itu adalah gabungan dari ITE dan TPPU, mana yang lebih tinggi itu hakim yang lebih tahu. Apalagi kita tahu ya, Undang-Undang TPPU ini kan predikat crime-nya kan sudah nampak ya, ITE. Dari awal sebenarnya kita ini bukan tidak percaya ya kepada majelis, karena ada hal-hal yang tidak masuk di dalam pembuktiannya. Pihak sebelah kan berkeyakinan TPPU ini tidak ada, padahal itu dan kumulatifnya itu masuk di situ. Predikat crime-nya apa? Undang-undang tidak ITE pasal 27B ayat B tadi. Hasil putusan banding ini juga mendapat tanggapan singkat dari rekan-rekan selebriti yang selama ini mengikuti perjalanan kasus tersebut. Di antaranya, 2 sahabat dekat Reza Gladys, Marissa Icha dan Fitri Sambuteru. Marissa Icha menilai keputusan majelis hakim adalah bagian dari proses hukum yang harus dihormati, terlepas dari siapa yang menjalani. Menurutnya, setiap pihak perlu mengikuti tahapan yang telah diputuskan pengadilan. Tidak membahas tentang perkara saudari NM, tapi yang saya ketahui kalau kita memang sudah diputuskan, mana putusannya udah bagus, saja ini kalau dibandingkan jadi digelar lagi, ternyata tidak sesuai, naik aja gitu. Sementara itu, Fitri Sambuteru menyampaikan bahwa putusan ini seharusnya menjadi titik untuk menurunkan tensi polemik di publik dan lebih melihat kasus ini dari sudut pandang objektif sesuai aturan yang berlaku. Sebetulnya apa yang sudah divonis di Jaksel itu menurut aku itu udah terbaik ya. Poinnya kan ada menurut aku pelapor ini yang penting dinyatakan dia bersalah, dan itu kan sudah dinyatakan bersalah. Ya sudah, akhirnya banding jadi ditambah. Mestinya orang-orang di sekelilingnya yang harus ngasih tahu. PHP nanti harus diperberat lagi. Tadi kan aku udah bilang, aku prihatin atas apa yang terjadi kemarin. Akhirnya selain di stempel sebagai pemeras, kan dia juga pelaku TPPU akhirnya kan. Betul. Gitu. Itu berat sih. Ya masih ada upaya hukum lainnya, tapi boleh ya aku menyarankan, mudah-mudahan orang-orang yang di sekelilingnya, penasihat hukumnya juga lebih bijak lagi kalau mau melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya. Jangan sampai nanti tambah lagi, kasihan kan. Apapun yang terjadi hari ini terhadap saudari NM, semoga menjadi pelajaran yang sangat berarti buat hidupnya. Diberikan hidayah, besok-besok dijaga sikap dan ucapan dari jarinya.
Untuk memahami mengapa vonis dapat diperberat di tingkat banding, kami meminta pendapat pakar hukum pidana. Dalam sistem peradilan kita, banding membuka ruang bagi hakim pengadilan tinggi untuk memeriksa ulang seluruh putusan, bukan hanya bagian yang disengketakan. Jika majelis hakim menemukan adanya unsur TPPU dalam perkara Nikita Mirzani yang seharusnya dinyatakan terbukti, maka majelis hakim banding berhak memperbaiki seluruh putusan, bahkan memperberat putusan vonis terhadap terdakwa. Untuk kasasi, ruang lingkupnya berbeda. Kasasi tidak menilai fakta, tapi hanya menilai apakah ada kekeliruan dalam penerapan hukum. Jadi, bila Nikita Mirzani mengajukan kasasi, fokusnya adalah membuktikan bahwa hakim banding keliru dalam penerapan hukumnya dan keliru dalam penerapan aturan. Bukan soal benar atau tidaknya fakta peristiwa perbuatan. Pakar juga menambahkan bahwa putusan banding yang memperberat vonis bukanlah hal baru, dan hal itu sah menurut hukum selama sesuai prosedur. Kasus ini bermula dari laporan dugaan pemerasan dan pengancaman yang diajukan oleh Dr. Reza Gladys. Jaksa mendakwa Nikita dengan 2 pasal UU ITE terkait ancaman dan pencemaran melalui media elektronik, serta pasal tindak pidana pencucian uang. Pada tingkat pengadilan negeri, hakim menjatuhkan vonis 4 tahun serta denda 1 miliar rupiah, tetapi tidak menyatakan Nikita bersalah atas dakwaan TPPU. Karena sama-sama merasa keberatan, baik terdakwa maupun JPU mengajukan banding, hingga akhirnya pengadilan tinggi memutuskan memperberat hukuman menjadi 6 tahun penjara. Pemirsa, putusan banding ini tentu menambah panjang perjalanan kasus hukum Nikita Mirzani. Dengan adanya hak mengajukan kasasi dalam waktu 14 hari, bola kini berada di tangan pihak Nikita untuk menentukan langkah selanjutnya. Seperti kasus selebriti lainnya, publik pun masih menantikan apakah persidangan akan terus berlanjut hingga tingkat Mahkamah Agung. Kita tunggu perkembangan berikutnya ya guys, tetap bersama kami untuk kabar update lainnya. Saya Dika Priyan pamit, sampai jumpa.